Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalian sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah ya nak ya. Hari ini kita memasuki materi subtema 2, tema 1, pembelajaran 1. Nah anak-anak, pada materi subtema 2 kali ini kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu sendiri adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik itu berat maupun tingginya. Jadi setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Sekarang silahkan kalian perhatikan pakaian kalian waktu kalian masih TK dan pakaian yang kalian kenakan saat ini. Apakah pakaian tersebut mengalami perbedaan? Nah, jika pakaian tersebut mengalami perbedaan, itu artinya tubuh kalian mengalami pertumbuhan. Lalu bagaimana ya agar pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat berjalan normal? Nah, agar materi pertumbuhan dan perkembangan manusia ini lebih menjabar, sekarang ayo kita belajar materi pembelajaran 1, subtema 2, tema 1, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Nah, pada materi bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja ya ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia antara lain adalah bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, bertambahnya besar, tentunya bertambah kuat. Lalu, apa saja ya tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini dimulai dari dalam kandungan. Kemudian lahir, lalu menjadi anak-anak. Tahapan selanjutnya adalah remaja, lalu dewasa, hingga tua. Nah anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini sudah terjadi sejak di dalam perut ibu kita loh. Nah, pertumbuhan ini diawali dari kecil hingga menjadi besar. Namun, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia mengalami beberapa tahapan secara sedikit demi sedikit. Misalnya, perubahan bentuk tubuh dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, perubahan ini dilihat dari suara anak-anak berbeda dengan suara orang dewasa. Selain itu, ada juga anak-anak lebih manja dan lebih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Nah, setelah menginjak usia remaja dan dewasa, maka manusia akan lebih mandiri. Selain itu, manusia juga mengalami perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan ini dinamakan perkembangan pada manusia. Nah, itulah anak-anak beberapa ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang tugas kalian adalah dokumentasikan foto kalian ke dalam video slide bagaimana proses pertumbuhan kalian dimulai dari balita hingga sampai sekarang. Lalu kalian kirim ke Ustazah ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi SPDP KD 3.3 dan 4.3.
Pada materi SPDP kali ini, kita akan belajar tentang gerak tari dengan tangan. Nah, anak-anak, setiap hari manusia melakukan gerakan. Gerakan yang dilakukan manusia ini memiliki keberagaman tujuan. Salah satunya adalah gerakan untuk menari. Nah, gerakan itu sendiri merupakan unsur utama dalam sebuah tarian. Adapun gerakan dalam tari ada gerakan lemah dan ada juga gerakan kuat. Gerakan tari yang kuat diperagakan dengan gerakan cepat, sedangkan gerakan tari yang lemah diperagakan dengan gerakan lambat. Sekarang ayo kita praktekkan gerakan tangan berikut ini. Yang pertama, tangan dilentangkan, ayunkan tangan ke atas dan ke bawah seperti gerakan kupu-kupu. Gerakan yang kedua, tangan direntangkan, silangkan kedua tangan di depan dada, lalu kembali direntangkan. Selanjutnya gerakan yang ketiga. Gerakan tangan yang ketiga yaitu kedua tangan lurus ke depan, kedua tangan digerakkan naik turun. Dan gerakan yang keempat adalah bertepuk tangan. Variasikan gerakan tepuk tangan dari tepukan lemah, sedang, kemudian tepukan kuat. Selanjutnya gerakan yang terakhir adalah gerakan yang kelima, yaitu tangan direntangkan, putarkan pergelangan tangan secara perlahan. Selanjutnya kita akan belajar materi matematika KD 3.1 dan 4.1. Pada materi matematika kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan. Nah, penjumlahan adalah proses menambahkan suatu bilangan dengan bilangan lain. Penjumlahan bilangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan bilangan dengan menggunakan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan. Perhatikan contoh cerita berikut ini. Pak Agus adalah seorang petani apel. Setiap hari Pak Agus memanen apel yang ada di kebunnya. Pada hari pertama, Pak Agus memanen apel sebanyak 4.142. Dan pada hari kedua, Pak Agus memanen apel sebanyak 3.250. Berapa ya jumlah keseluruhan buah apel yang dipanen oleh Pak Agus selama 2 hari? Sekarang, ayo kita hitung bersama-sama menggunakan penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan, yaitu dengan cara bersusun ke bawah. Kita tulis dulu ya kalimat matematikanya. 4.142 ditambah 3.250 sama dengan. Nah, masih ingat kan bagaimana cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan bersusun ke bawah? Ya, betul sekali, yaitu dengan cara mengurutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Sekarang ayo kita hitung dengan cara bersusun ke bawah. 4.142 ditambah 3.250 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 4.142 ditambah 3.250 sama dengan 7.392. Jadi buah apel yang dipanen Pak Agus selama 2 hari adalah 7.392. Selanjutnya contoh yang kedua. Masih dengan penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan.
3.120 ditambah 2.220 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 3.120 ditambah 2.220 sama dengan 5.340. Nah, bagaimana? Mudah kan cara menghitung penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan? Sekarang tugas kalian adalah silakan kalian kerjakan soal berikut ini dengan menggunakan penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 1 subtema 2 tema 1 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.